Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo semuanya, perkenalkan saya Olviana Ecclesia Punea dengan NIM 2006 1102268. Saya adalah anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, yaitu memahami konsep full accounting information dan membedakan full accounting information, full cost, full costing, dan juga manfaatnya. Yang kita masuk pada definisi. Yang pertama, full accounting information. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Yang kedua, full cost. Bagian dari accounting information yaitu total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost adalah total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Selanjutnya adalah full costing, suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi dalam suatu kegiatan bisnis. Perbedaan yang pertama, full accounting information. Full accounting information menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva yang telah lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan pokok neraca dan laporan rugi laba. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya atau misalnya produk diperhitungkan dalam pembuatan informasi tersebut. Dalam kontrak tertentu, sering dijumpai pembeli setuju untuk membayar harga suatu produk sebesar biaya untuk memproduksi produk tersebut, ditambah dengan presentasi laba tertentu. Tipe kontrak semacam ini disebut cost atau tipe kontrak, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dalam tipe kontrak semacam ini, full cost dipakai sebagai dasar untuk menentukan pada harga jual berapa suatu produk diserahkan kepada pemesan. Yang kedua adalah full cost. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi jika objek informasi berupa produk. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan atau variable costing, activity based costing. Dan yang terakhir, full costing. Metode full costing memperhitungkan biaya overhead tetap. Oleh karena itu, nilai tersebut akan melekat pada biaya barang yang dijual, baik untuk barang jadi maupun pekerjaan yang sedang berlangsung. Ini berbeda dari metode biaya variabel yang hanya mencakup biaya overhead variabel. Perhitungan dalam harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel. Dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum tetap. Manfaat full accounting information, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim. Dan yang kedua, pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terkait pada prinsip akuntansi yang lazim. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu. Analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek. Informasi produk, produk lain, aktivitas atau activity, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba dalam suatu perusahaan, biasanya digunakan alat pengukur kembalian investasi atau return on investment atau ROI
atau residual income RI. Kembalian investasi dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan aktiva yang digunakan oleh pusat laba tersebut untuk mendapatkan laba tersebut. Hal ini diperlukan informasi pendapatan penuh dan informasi biaya penuh untuk menghitung laba bersih dan informasi aktiva penuh pusat laba tersebut, sehingga dapat dihitung besarnya tarif kembalian investasi dengan rumus sebagai berikut. Kembalian investasi atau ROI sama dengan pendapatan penuh dikurang biaya penuh dibahagi aktiva penuh. Penggunaan kembali investasi atau residual income sebagai alat analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, konsep laba yang digunakan. Yang kedua, komponen untuk menghitung laba. Yang ketiga, komposisi aktiva yang diperhitungkan dalam investment base. Dan yang terakhir, penilaian aktiva. Jika manajemen puncak mengadakan analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perlu alat pengukur kembalian investasi atau residual income. Dalam perhitungan ukuran kemampuan menghasilkan laba timbulnya masalah. Unsur-unsur apa yang diperhitungkan untuk menentukan laba dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba divisi. Terdapat 4 pengertian yang tersedia untuk mengukur laba divisi, yaitu yang pertama, laba kontribusi divisi atau division contribution margin. Yang kedua, laba terkendali divisi atau division controllable profit. Yang ketiga, laba langsung divisi atau division direct profit. Dan yang terakhir, laba bersih divisi atau divisi net profit. Jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu? Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dapat dijawab dengan menyajikan informasi penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam yang pertama, evaluasi konsumen sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang kedua, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Yang keempat, penentuan harga jual produk atau jasa. Yang kelima, penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas, bukan penambah nilai. Yang keenam, penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total bayar daur hidup produk atau jasa. Yang ketujuh, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau quality cost. Yang kedelapan, cost reimbursement. Dan yang kesembilan, inventory cost. Penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Cost tipe kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen tambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Penentuan harga jual normal. Umumnya, biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbesar di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual di pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba wajar. Penentuan harga jual diatur dengan peraturan pemerintah. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah
terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang, dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa, dan aktiva penuh yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Penyusun program. Proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strategis dalam perusahaan yang tujuannya mencari laba. Tiap produk utama merupakan suatu program. Manfaat full costing dalam akuntansi. Akuntansi full costing adalah perhitungan bisnis yang umumnya karena menawarkan berbagai manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan cara sederhana untuk melacak keuntungan perusahaan. Yang kedua, memungkinkan pemahaman tentang semua bagian produksi. Yang ketiga, meningkatkan area produksi. Dan yang keempat, memberikan pengaruh dalam berorganisasi dengan vendor. Contoh soal metode full costing. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasionalnya sebagai berikut. Harga jual per unit 500.000. Biaya produksi. Biaya variabel per unit diantaranya bahan langsung 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000. Biaya tetap per tahun 12 juta. Persediaan barang jadi diantaranya unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun, Rp 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit 50.000 dikali 80 unit sama dengan 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan laporan laba rugi. Penyelesaian. Biaya produk berdasarkan full costing. Bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap. 110.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 ditambah 12 juta per 100 dan akan menghasilkan 320.000. Harga pokok produk keseluruhan sebesar 32.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing. Penjualan 80 dikali 500.000 sama dengan 40 juta. HPP persediaan awal 0, harga pokok produk 100 dikali 32.000 sama dengan 32 juta. Barang tersedia untuk dijual 32 juta. Persediaan akhir 20 dikali 320.000 sama dengan 6.400.000. Harga pokok penjualan 25.600.000, laba kotor 14.400.000, bahan ADM dan penjualan 11 juta, laba bersih 3.400.000. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.